Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua membuat vlog lagi nih ceritanya. Dan hari ini tuh gua akan kedatangan salah satu teman lama gua. Dan awalnya tuh sih gua gak percaya sih bisa kenal sama dia gitu. Nah gini ceritanya teman. Dulu pas gua naik kereta dari Bogor ke Jakarta gitu, gak sengaja tuh gua masuk kereta, dia masuk kereta juga. Jadi kalau bisa kita naik kereta, kita kan kaki kanan dulu tuh yang masuk ke tangga itu. Nah waktu itu tuh gue berbarengan sama dia, dat emosi sih sebenarnya sama dia karena dia tuh gak sabaran pengen naik keretanya gitu, pengen duluan. Dan akhirnya di situ gue emosi. Setelah gue masuk dia pun masuk. Pas begitu masuk di dalam kereta tuh kayak linglung gitu. Gue duduk di mana, dia duduk di mana gitu. Akhirnya kita berdiri tuh sama-sama di dalam kereta itu kayak megang gantungan gitu. Megang gantungan. Pas jalan di kereta tiba-tiba ada yang turun tuh di stasiun berikutnya. Setelah turun, gue duduk, dia ngikutin duduk juga. Gue nanya speak dan akhirnya tuh di situ gue minta WhatsApp-nya. Itu 3 tahun yang lalu kejadiannya. Dan setelah itu gue kontekan sama dia. Ternyata seminggu kemudian dia pasang story gitu di WhatsApp-nya. Dan setelah pasang story itu, gila, temen gue tuh ternyata dia tinggal di Eropa. Oh bukan Eropa, di mana ya? Itu di Arab gitulah pokoknya, di Arab gitu. Dan kalau gak salah sih di Kuwait gitu. Oke, untuk biar teman-teman pada penasaran, langsung aja gue panggil teman gue. Oke. Halo. Nih, ini teman gue. Kuwait langsung terbang ke sini. Siap, benar bro. Dari Kuwait. Gimana bro? Di Kuwait musim apa nih sekarang nih? Kuwait sekarang kalau nggak salah musim semi. Di sana tuh ada 2 negara soalnya. Ada 2 musim. Sorry. 2 musim. Jadi musim pertama musim panas, dan musim kedua dingin. Musim dingin. Musim kering. Oh musim panas itu musim ternyata panas. Ya. Ngebahas apa ya? Gue bingung sih sebenarnya. Oh, siap. Jadi kita gini aja. Dulu pertemuan kita di kereta itu kayak gak sengaja gitu ya. Papas-papasan. Setuju. Papas-papasan. Dan itu gue inget banget, sumpah itu gokil banget sih. Gimana tuh? Jadi kayak gue benci sama lu pun sama. Pasti sama. Benci sama gue kan. Gitu. Karena lu sempet ngerebut bangku gue. Nah itu. Jadi kayak sama gini, kayak misalnya kita benci sama seseorang itu belum tentu benci selamanya, bos. Benar. Kayak misalnya kita benci sama orang tersebut, bisa aja di hari ini kita jatuh hati sama seorang. Nah, ini ngomong-ngomong masalah hati nih. Lu udah punya pasangan belum sekarang? Aduh, gue baru putus, bro. Kini telah pergi jauh. Putus anjing, sedih banget nih kalau di vlog gue tuh harus jujur, bro. Kalau misalnya emang ditanya tentang pasangan harus jujur. Harus baru putus, benar. Baru putus. Oh, bisa perkenalkan diri lu dulu kali ya? Oke, siap. Halo guys. Nah, kayaknya pakai bahasa Kuwait lah. Aduh. Sobahul masa. Boleh. Ana ismi Obaidillah wa umri sita wa ishrin ana kuntu fil Kuwait, darastu fil Kuwait, darastu lughah Arabiyya wa darastu an-din Islamiyya fil Kuwait wa raja'tu ila hazil balad ila Indonesia fi tarikh Alvin sama niatas atau sabatas. Aminin kan ya? Gak usah, itu bahasa Arab. Jadi lu kenapa sih kayaknya bahasa Arab lu pasnya banget? Emang lu berapa tahun sih sebenarnya tinggal di Kuwait itu? Gue di Kuwait kurang lebih 8 tahun bro. Lapos 8 tahun berarti lu dari? Gue dari SMA ya? 2009 sampai 2017 di Kuwait itu? Di Kuwait. Nah, lu di Kuwait ngapain aja sih? Ketemu onta gitu? Sekolah bro. Oh sekolah. Sekolah gue. Kebetulan pas gue lulus SMP ya. Jadi gue lulus SMP gue di Pamulang, SMP 3 Pamulang. Gue lulus SMP, terus ada beasiswa dari kedutaan Kuwait nawarin beasiswa untuk gue lanjut ke sekolah gue di sana. Gitu. Akhirnya gue apply beasiswa. Itu gue sempat nunggu tuh. Jadi pas gue apply beasiswa, gue sempat nunggu. Jadi gue sempat ya terombang-ambing lah, tergantung-gantung nih beneran bisa berangkat ke Kuwait nggak nih, atau misalnya nih gue keterima nggak, masih tetap. Karena di sisi lain ya gue punya banyak temen juga, gue ninggalin keluarga, tapi di sisi lain ya gue berpikir kayak ya kenapa enggak ya? Kapan lagi gitu ada kesempatan, kenapa gue harus sia-siain kesempatan gue. Nah kalau di Kuwait sendiri itu lu di sana berarti kuliah full
pemerintah dari Kuwait apa gimana? Ya. Jadi pas gue sekolah lanjutan gue, tahap pertama gue sekolah lanjutan 3 bulan itu under pemerintah Kuwait. Dan setelah gue lanjut ke institut atau kuliah lah kalau orang kita bilang kan, setelah gue lanjut ke institut, gue under UNESCO. Komisi UNESCO di bawah pemerintahan Kuwait juga. Nah, kalau di sana nih bro, lu SMA berarti di sana dong? Iya. SMA di sana lu jauh dari orang tua juga, jauh dari keluarga. Nah, yang jadi pertanyaan gue, lu di sana tinggal di tempat siapa gitu? Gue berangkat umur 15 tahun. Lu 15 bayangin guys, 15 tahun gue. Udah Gue hijrah ya? udah hijrah, udah keluar luar negeri, daerah Timur Tengah yang gue nggak tahu bahasa Arab, gue nggak tahu bahasa Inggris ketika itu, belum fasih ya. Kalau dari Indonesia sendiri, perwakilan ke sana ada nggak bro selain itu? Indonesia itu setiap 5 tahun sekali cuma satu beasiswa. Nah berarti pas lu ke Kuwait itu emang lu sendiri berarti Sendiri. nggak ada maksudnya nggak ada temen berangkat ke sana kan? Nggak ada. Selama gue di Kuwait kurang lebih 8 tahun gue di Kuwait itu nggak ada sama sekali pelajar Indonesia di bawah gue. Jadi setelah gue tuh nggak ada. Gue nggak bisa mikir gitu loh, kalau misalnya emang masuk ke pondok apa pesantren gitu ya, itu berarti di sana lu tinggal di pesantren kan? Ya semacam itu. Ya asrama kayak gitu kan. Nah berarti di sana lu ketemu sama orang Indonesia cuma satu orang dong? Beberapa kali sih ketemu juga. Ada Kalau ada beberapa acara-acara, ya acara-acara kenegaraan, Kenegaraan. diundang sama duta besar, kita bisa datang ke sana. Tapi kalau yang full di asrama itu berarti lu sendiri berdua dong sama temen lu yang Ya, 5 tahun itu kan? Iya benar. Nah berarti selama lu pertama masuk ke situ nih, lu kayak gimana gitu ya? Menurut gua, lu masuk ke ruangan di situ, lu nggak kenal sama orang dan lu melihat suku yang ada dalam diri lu cuma orang Indonesia itu pun satu, dan itu pun lu belum kenal, dan kebanyakan mayoritas di situ pasti kebanyakan orang-orang Timur Tengah semua. Iya kan? benar. Gimana nah pas kesan pertama pas begitu lu masuk? Mungkin kayak grogi antara mimpi nggak gitu ya? Pasti kayak ada perasaan seperti itu. Itu gimana bro? Tahun pertama gue datang, gue dijemput sama perwakilan dari kedutaan. Namanya Pak Indra Faisal. Kebetulan gue hormat banget sama Pak Indra Faisal, itu diplomat di kedutaan Kuwait, orang Indonesia, dengan kamar lah kayak gitu kan. Di sana kan milik kamar juga kan. Tapi di ospek gak? Pertama lu masuk Nggak ada nggak ospek. ada ospek. Nggak ada ospek. Berarti Indonesia masih anarkis ya? Ke Indonesia di sana tuh yang menurut pandangan gue ya, orang-orang Asia di sana itu mereka nggak bersosialisasi. Serius bro? Iya. Kutu buku. Masa? Lu Kutu buku. serius ini orang? Mungkin gue orang Asia paling badung kali di sana. Karena gue gaul sama orang Chechnya, gue gaul sama orang Rusia, sama orang Argentina, gue gaul sama orang-orang Eropa yang dari Albania, orang-orang Afrika, gue gaul aja gitu. Tapi orang-orang Asia kan mereka kayak dengan golongan mereka aja. Ah gila, masa sih seperti itu? Pas lu masuk, mereka cuek aja gitu, maksudnya nggak ada sambut apa gitu. Sambutan ya sambutan biasa aja, Biasa nggak aja, formal banget biasa. Mungkin mereka nggak bercampur baur juga kali ya. Ya, mereka juga ada kubu-kubu gitu kan. Oh. Yang Melayu ini, kubu Melayu ini, yang Melayu Brunei dengan kubunya Melayu. Itu lu menyikapi hal seperti itu gimana bro? Maksudnya pasti dengan kondisi yang lu baru ke negara orang, terus dengan posisi yang seperti itu, pasti lu butuh adaptasi yang lumayan lama. Itu gimana? Awalnya sulit. Sulit ya. Awal gue kesana tuh mungkin 3 bulan kerjaan gue nangis. Gue masih bocah cuy. Masih Umur nangis. 15 tahun gue nangis. Serius Kerjaan nangis, gue. Mas? Kerjaan gue nangis. Setiap hari itu Nangis. kalau mau makan juga bingung kan ngomong apa gitu ya. Makan gue pakai bahasa tubuh sih. Karena bahasa Inggris gue masih, ya gue bisa bahasa Inggris tapi kan nggak begitu fasih gitu. Gue ngerti ya kayak makan apa gitu kan misalnya. Ya gue pakai bahasa tubuh. Kayak Selama ini, 3 bulan loh. kayak gini. Selama ya 1 bulan 2 bulan itu. 1 bulan, Dan 2 selama bulan. 3 bulan tuh gue bener-bener homesick banget. Gue bener-bener kangen orang tua gue di Indonesia. Gila. Ya gue sih berharap pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri itu bisa menjaga marwah Indonesia lah, menjaga martabat bangsa juga dengan prestasi, dengan segala macam. Jangan bikin ulah yang macam-macam lah. Karena nama Indonesia yang jelek nanti. Tapi lu pernah ngerokok di sana? Gue perokok berat cuy. Di sana. Tapi umur 15 tahun gue masih ngerokok ya, masih coba-coba. Di sana umur 15 tahun gue gak ngerokok. 16 tahun udah mulai ketemu teman-teman yang nakal tuh kan. Ngerokok lah gue. Nah berarti lu bayangin juga ya bro, kenal-kenalan dari orang Oh, Asia, banyak. orang Banyak, bro. Malaysia, Banyak. orang Thailand gitu ya, orang Vietnam juga ada di sana ya? Cina, gue tahun pertama gue sekamar sama orang Cina cuy. Orang Cina tuh banyak Islamnya loh. Serius bro? Bukan Uighur ya, bukan Cina Uighur, dia dari Yunan. Namanya Asyusyung. Gue masih inget banget. Gue ada tuh foto-fotonya tuh. Namanya Asyusyung, nama Islamnya Sulaiman. Orang Tiongkok asli. Yes, keren ya. Tiongkok tuh banyak. Islam di Tiongkok tuh banyak. Banyak banget.
Itu 3 orang. Gua dari orang Cina namanya Asyusyung, sama yang ketiga namanya Saibani. Gue inget banget, Saibani itu orang Filipina. Lu kalau tahu MNLF, Moro National Liberation Front, pasukan angkatan bersenjata dari selatan Filipina ya. Dari selatan Filipina tuh pasukan bersenjata gitu. Itu anaknya kombatan pasukan bersenjata dari Filipina Selatan. Dan MNLF itu salah satu komunitas front Islam yang ngemerangin Abu Sayyaf. Abu Sayyaf ini kan terafiliasi dengan ISIS. Jadi musuhnya Abu Sayyaf. Dan MNLF ini bagian dari pemerintah Filipina juga. Islam di Filipina itu banyak, di daerah Maguindanao. Kebetulan teman gue itu dari Mindanao. Dari daerah Mindanao. Mungkin kalau orang-orang tahu daerah Mindanao itu banyak banget Islamnya. Tapi di Filipina itu tahun berapa? 3 tahun apa gimana? Dari SMP sampai SMA itu 6 tahun apa berapa standarnya? Kalau di Indonesia itu SD 6 tahun. Terus SMP 3 tahun. 3 tahun. Betul. SMA 3 tahun. 3 tahun. Kalau di sana pun sana enggak. Di sana itu SD 4 tahun. SMP 4 tahun. SMA juga 4 tahun. Tapi kalau dihitung-hitung semua sama aja 12 tahun juga kan? 4 tahun, 12 tahun. Sama di Indonesia juga gitu kan. 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 16 tahun juga. Iya benar sih. Cuman caranya aja kali ya. Cara sekolahnya. Nah bro, di sana lu makan tapi udah ada yang nyiapin berarti ya? Makan ada yang nyiapin. Ada kafetarianya, jadi bawa yang piring gitu, langsung dikasih makanan nasinya kayak makan siapin. Nah di sana bro, lu kan SD, SMP di Indonesia kan? Ya. SMA lu ke Kuwait kan? Nah di sana mekanisme pengajarannya beda gak sih sama kita? Beda. Bedanya gimana nih bro? Beda jauh. Kok bisa disebut beda jauh, kan ilmu sama aja bro? Sebenarnya ya, yang gue perhatiin dari sistem pendidikan di Kuwait dan di Indonesia ya. Sekarang mungkin Indonesia sudah mulai ke arah sana. Gitu. Zaman Pak Menteri Nadiem Makarim, Indonesia udah mulai ke arah sana, udah mulai memperbaiki lah. Digiring lah ya. Ya udah mulai memperbaiki sistem pendidikan lah. Pas gue di Kuwait, gue ngerasain banget. Jadi yang namanya kita belajar itu bukan belajar soal kaidah-kaidah aja, atau bukan belajar soal garis besarnya aja, tapi kita juga belajar untuk practicing gitu. Jadi bukan teori doang. Oh iya. Bukan sekedar teori, tapi prakteknya juga kita belajar gitu. Penerapannya itu kita pelajari, pemahamannya, bukan sekedar hafal-hafal doang, pemahamannya. Kebetulan kan gue background gue memang karena gue belajar agama di situ. Gue pelajaran soal hadis, soal fikih, soal nahwu, sorof, balaghah, ilmu balaghah itu mau pelajari itu. Kayak ilmu sorof gitu, kayak jurumiyah, safinah, inuruti, yakulut, terus ya kitab-kitab gundul gitu. Di sana dipelajari. Pakai kitab gundul, gue belajar pakai Arab gundul sih. Serius bro? Arab gundul gue belajar. Kayak misalnya kalimah isim itu, kalimah harap itu ada berapa? Kalimah itu ada berapa? Ada 3 kan? Isim, fi'il, harap itu di sana belajar kayak gitu. Fi'il mudhari, fi'il madi. Iya. Fi'il amr. Iya. Insya. Kalimah kan ada 3 nih bro. Kayak misalnya isim itu apa sih gitu, fi'il itu apa sih, harap itu apa? Kita belajar kayak gitu juga kan? Iya. Kayak kitab fikihnya di sana apa sih bro biasanya yang bisa kita pelajari? Apa tuh? Kitab fikih yang di sana yang biasa diterapkan apa tuh bro? Kebetulan gue dari gue sekolah ya sampai gue di institut gue itu gue pelajarin fikih itu 4 mazhabiyah. Jadi mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi sama Hanafi itu dipelajarin semuanya. Kan kalau di sini kan Hanafi aja yang di sini Hanafi. Kalau di Indonesia rata-rata kan Syafi'i. Kalau di Kuwait kalau nggak salah mungkin ya 50-50 lah, balance lah, ada yang Maliki ada. Kalau di Afrika itu rata-rata Maliki. Di Afrika rata-rata Maliki. Kalau di Kuwait itu ada Hanafi, Hambali, Syafi'i itu banyak. Tapi kita Fathul Muin di sana dipelajari juga ya. Pelajari juga. Kitab azam tentang fikih lah, ilmu garis terbesar fikih kan Fathul Muin kan. Iya, bisa. Bahkan Ihya Ulumuddin pelajari juga. Padahal Kuwait itu Fathul Muin di sana pelajarin bro. Belajar juga. Enak dong bro. Ibnul Farabi, kayak gitu tuh belajar. Ya di sana, dan ketika lu sekolah di sana terus lu pulang ke Indonesia, itu ada tekanan tersendiri gak sih? Jelas. Misalnya dari lingkungan sosial lu seperti apa gitu? Kalau menurut gue ya ada. Karena gini, orang di kita itu menurut pandangan gue ya terlalu mensucikan label Arab. Jadi Arab itu seakan-akan itu suci. Sempurna.
seakan-akan. Iya, Kalau menurut pandangan gue ya, seakan-akan pulang dari Kuwait balik. Sudah jadi imam masjid dong. Oh, sering bro. Serius. Orang wah ini orang tahu agama nih gini. Tapi human sama manusia. Orang mau lulusan pesantren di Indonesia mungkin lebih jago ngaji daripada lulusan Arab. Kita nggak tahu. Bro. Cuman kalau urusan jago bahasa, mungkin lulusan Timur Tengah lebih jago bahasa. Cuman kalau urusan jago ngaji, orang pesantren kita jago ngajinya. Itu beneran loh, gue bilang. Dan di Timur Tengah sana orang mikir gini, di Arab itu orang semua cewek pakai jilbab, semua cewek pakai cadar. Siapa bilang? Serius. Enggak semua orang di sana, bro. Nggak semua orang, sama aja kayak di Indonesia. Di pantai lu ngeliat cowok-cowok, cewek-cewek pakai celana pendek ada di sana. Nggak semua orang pakai jilbab. Bahkan nggak semua orang agamanya Islam di Kuwait. Serius. Tapi emang ada. Gereja ada di sana. Gereja dibangun. Orang Kristen bisa sholat dengan bisa ibadah. Mohon maaf maksud gua, orang Kristen bisa ibadah dengan semestinya. Orang kuil Hindu sama Buddha juga ada kok. Satu gedung. Ya, Nama kampusnya satu apa, bro, di sana, bro? di sana tuh Mahat Abdul Sumaid. Oh, keren ya. Kayak nama orang loh itu ya. Abdul Sumaid itu nama orang. Abdul Sumaid itu kalau nggak salah ya, itu salah satu orang yang berjasa besar untuk menyebarkan agama Islam dan banyak membangun filantropis di daerah-daerah Afrika yang tertinggal. Namanya Abdurrahman Sumaid, As-Sumaid. Misalnya gini nih, kayak Indonesia kan dulu misalnya gua lewat nih, ada orang yang lagi duduk terus gua lewat gang gitu misalnya ya. Tiba-tiba gua gak bilang permisi. Itu gimana, bro, di sana, bro? Kalau di sana yang gue lihat ya, di sana orang individualis. Serius kayak Sana gitu? individualis. Dan gue ngeliat itu dari Indonesia. Ini orang-orang Indonesia ini harus tahu. Ini semua orang Indonesia di luar negeri pasti percaya ini. Indonesia itu punya semangat yang namanya semangat gotong royong. Dan itu udah melekat. Karakter kita udah begitu. Lu orang kan nggak mungkin ngelihat ada orang jatuh, terus lu diemin. Pasti kita tolong. Di Kuwait gue nggak nemuin itu. Orang tabrakan. Orang cuma ngeliatin, pakai telepon ambulan, halo, ambulan datang, ambulan. Mungkin karena manajemen pemerintahannya bagus gitu ya, pelayanan sipilnya bagus, jadi orang-orang udah berperilaku individualis. Itu, bro. Kayak gitu sih. Lu selama lu tinggal di sana nih, bro, lu pernah gak makan ke rumah tetangga gitu? Sering gua punya teman banyak orang Kuwait, diundang. Malah teman gue yang orang Kuwait bukan orang-orang seumuran gua, tua-tua, bapak-bapak gitu kan. Diangkat jadi anak sama pak ini, datang ke rumahnya makan bareng. Biasa aja kalau makan, emang gak ada status sosial di situ, bro. Tetap gini, di Kuwait itu ada yang namanya diwania. Diwania itu jadi orang-orang Arab ini menyediakan beberapa lahannya gitu untuk tetangga-tetangga atau teman-teman mereka ngumpul. Tapi bukan, kita nggak masuk ke dalam rumahnya, di halaman rumah gitu. Diwania di situ nanti kita minum teh atau ngesisya gitu, ngerokok sambil ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol di situ, habis itu pulang kayak gitu. Tapi nggak masuk ke dalam rumahnya. Tapi itu nggak boleh ya kalau masuk ke rumahnya? Boleh aja, cuman ya mereka memang budaya mereka kayak gitu. Ada budaya-budaya tersendiri yang kayak gitu lah. Nah, budaya lu di sana seperti gini, terus lu balik ke Indonesia dengan budaya yang seperti ini. Canggung banget. Tapi kan gua setahun sekali balik. Jadi gua ada feel-nya tuh, bisa feel adaptasi lah gitu. Adaptasi lagi. Tapi tetap masih kaget gitu. Indonesia kok kayak gini, Indonesia Kuwait kayak gini, masih tetap kaget kayak gitu. Nah, bro, jadi gini, bro, lu kan kuliah di sana, SMA di sana, kuliah di sana, terus kenapa lu balik lagi ke Indonesia gitu? Nah, banyak sih yang nanya kayak gitu. Sebenarnya gue juga, kalau misalnya gue dikasih kesempatan untuk di sana dan menetap di sana, ya mungkin gue pilih di sana gitu. Tapi kan nyatanya visa gue udah habis, dan gue udah harus pulang. Jadi ketika visa gue habis, gue harus pulang, ya gue pulang. Nah, bro, kayak misalnya untuk persaingan dunia kerja atau dunia ekonomi di sana gimana, bro? Kalau yang gue lihat ya, di sana fair. Kuwait itu unik. Kenapa gue bilang unik? Dari 100% jumlah penduduknya, 40% penduduk asli Kuwait. 60% mayoritas itu pendatang.